Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah makan siang? Belum? Nah, nanti Bapak Ibu makan siang, selesai ibadah kita makan siang sama-sama, tapi bayar masing-masing. Haleluya. Baiklah, tema atau judul firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu kita sudah mengetahui bahwa ya tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan yaitu hari kemerdekaan bangsa kita. Ya, bagaimana bangsa kita ya dulu dijajah oleh bangsa asing sekitar 350 tahun atau 3,5 abad, Bapak Ibu. Dan selama 77 tahun ya bangsa kita sudah merdeka. Dan bertepatan pula, saudaraku, ya tanggal 17 Agustus nanti kita memperingati yaitu HUT Tiberias yang ke-32 tahun. Jadi Bapak Ibu yang namanya sebagaimana Tuhan menyertai bangsa kita, bagaimana Tuhan menyertai gereja kita, bagaimana Tuhan menyertai saudara hari ini. Kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai dengan ayat 36. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Saya 30, nanti saudara 31. Lalu tiba di ayat 36, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan puji Tuhan. Saya 30, demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah orang mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, saudara. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, saudara. Ayat 36, sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dalam Injil pasal yang ke-8 ini, kalau saudara baca baik-baik, kalau saudara pelajari, di sana dibagi atas 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama di ayat yang pertama sampai dengan ayat 11, saudaraku, di mana firman ini menjelaskan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu membawa perempuan yang berdosa kepada Yesus. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus? Dan orang Farisi ahli Taurat mengacu kepada yang namanya hukum Taurat Musa. Tetapi mereka tidak mengetahui, mereka tidak paham betul bahwa di dalam Yesus penggenapan hukum Taurat itu, yaitu Yesus telah menggenapinya. Makanya ada hukum kasih. Nah, yang terjadi adalah bahwa perempuan yang berzina ini, yang kedapatan berzina ini, yang dibawa oleh Farisi ahli Taurat, akhirnya dosanya
diampuni. Lalu peristiwa yang kedua, dia 12 sampai dengan ayat 29, Bapak Ibu di sana jelaskan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Memang beberapa orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, di ayat 59 ada orang yang tidak percaya. Orang-orang Yahudi tidak semua percaya, dan pada akhirnya Yesus ingin dilempari dengan batu. Nah, peristiwa yang ketiga Bapak Ibu, ayat 30 sampai dengan pasal 56, Bapak Ibu menjelaskan bahwa bagaimana Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka percaya, ketika mereka mendengar kabar baik Yesus, bahwa di dalam kebenaran Yesus memerdekakan mereka. Nah, dari latar belakang ini, saudaraku, kita akan lihat, Bapak Ibu, kita akan pelajari, saudaraku, yang dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, ayat 30, perhatikan baik, slide berikutnya. Ayat 30 saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka di dalam Kristus, yaitu kita harus percaya kepada Kristus. Katakan kanan kirimu, bilang begini, ayo percaya kepada Kristus. Amin. Kata percaya Bapak Ibu tidak hanya sebatas percaya, ya. Kata percaya tidak hanya sebatas memiliki keyakinan, tidak hanya sebatas memiliki kebenaran, tidak hanya sebatas beriman kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, kita beriman, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Yesus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mencatat Bapak Ibu, ada 3 tipe jenis manusia yang ada di dunia ini. Bahkan ada 3 tipe Bapak Ibu bagaimana orang-orang Kristen datang beribadah ke gereja. Tipe yang pertama adalah yaitu hanya sebatas percaya, hanya sebatas memahami, hanya sebatas ingin mengetahui siapa Yesus, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Dia bilang begini, bukankah kami keturunan Abraham? Bagaimana bisa engkau mengetahui engkau datang dari sorga? Orang-orang Yahudi hanya sebatas percaya. Lalu yang kedua, tipe yang kedua, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, yaitu manusia. Tipe yang kedua adalah benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus. Amin. Ya, percaya lalu beriman. Lalu yang ketiga, saya pelajari jenis tipe manusia, saudaraku, yaitu tidak percaya kepada Yesus. Saudara ingat Bapak Ibu, salah satu seorang murid Yesus yang bernama siapa? Bernama Thomas, murid Yesus. 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus dalam setiap pelayanannya. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab saudara mencatat ketika Yesus bangkit dari kematian, Thomas bilang begini, sebelum aku melihat bekas pakunya yang ada di tangannya, sekali-sekali aku tidak percaya. Sekelas murid Yesus, bayangkan. Saudaraku dalam nama Yesus, hari ini saya mengajak saudara, hari-hari ini kita tidak hanya sebatas tahu siapa Yesus, kita tidak hanya sebatas beriman kepada Yesus, tapi ingin saya sampaikan buat saudara, saudara tinggal di dalam Yesus. Saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara beriman kepada Yesus. Kalau kita berbicara tentang percaya dan beriman kepada Yesus, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin jelaskan, saudara. Yang pertama, slide berikutnya. Slide berikutnya, Bapak Ibu. Iman harus diucapkan, diakui dengan mulut. Karena Paulus mengatakan, Bapak Ibu, firman itu dekat di dalam mulutmu. Maka untuk itu Bapak Ibu, ya, seberapa besar pun beban berat saudara hari-hari ini,
Ya mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin saudara hari-hari ini ya usahanya lagi mengalami kebangkrutan. Tapi dengar baik Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 9, 10 dikatakan bahwa firman itu dekat dalam mulutmu. Maka untuk itu firman Tuhan harus senantiasa kita ucapkan. Sering sekali Bapak Ibu iblis ingin mengintimidasi saudara. Tapi dengar baik Bapak Ibu, di mulut saudara ada kuasa. Perkatakan firman. Yang kedua, yang dapat saya pelajari ketika saudara percaya dan beriman kepada Kristus, iman harus dinyatakan lewat perbuatan. Amin. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu yang ketiga, iman harus diuji dengan kesulitan. Rasul Paulus mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara lihat Bapak Ibu bagaimana seorang Ayub imannya diuji, iya kan? Seorang Ayub Bapak Ibu, dia anak Tuhan yang saleh, hartanya begitu banyak, diberkati banget, luar biasa sama Tuhan. Anak-anaknya saudaraku luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Saudara baca Alkitab saudara baik-baik, iman Ayub diuji. Sampai-sampai Ayub mengalami borok sakit penyakit yang luar biasa, dari kepala sampai ke kaki. Iya kan? Sampai-sampai Bapak Ibu, saudara baca Alkitab saudara baik-baik, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya pun mengatakan demikian, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Tapi Ayub beriman. Ayub mengatakan kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Allah? Iya kan? Ayub tetap pada imannya, sekalipun dia mengalami yang namanya ujian-ujian iman, mengalami sakit penyakit. Tapi dengar baik Bapak Ibu, dia cerita Ayub diberkati Tuhan luar biasa, bahkan 2 kali lipat daripada yang terhilang waktu itu. Amin. Ayub diberkati Tuhan. Dan Ayub mengatakan, saudaraku, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara hari-hari ini, kita tidak hanya cukup percaya, kita tidak hanya cukup beriman. Saudaraku, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 31 sampai dengan 33, perhatikan baik. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Nah perhatikan baik, kami adalah keturunan Abraham, kata orang Yahudi, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yang kedua yang dapat kita pelajari, saudara, dengar baik, bagaimana supaya Anda dan saya merdeka di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Bilang sama saya, katakan tinggal. Amin. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan adalah orang yang senang membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Orang tersebut adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Coba perhatikan, lihat slide-nya dulu, slide berikutnya. Terus, nah, ayat 31, perhatikan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
Dalam terjemahan King James Version-nya bilang begini, saudaraku. If you continue. Jadi Bapak Ibu, Rasul Yohanes ingin mengajak kita semua, kalau kita benar-benar ingin merdeka, kalau kita benar-benar ingin menjadi murid Kristus, adalah bahwa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan secara terus-menerus, continue, permanen. Maka untuk itu, saya mengajak saudara, kalau saudara sudah mulai malas baca Alkitab saudara. Kalau saja makanan-makanan jasmani kita makan 3 kali sehari, mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini sudah mulai malas baca Alkitab, bangkitkan kembali gairah saudara untuk apa baca Alkitab. Amin. Supaya saudara apa? Tinggal di dalam firman-Nya, permanen. Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, saudaraku, saudara ingat nggak? Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang apa? Seorang penabur. Iya kan? Pada intinya Bapak Ibu, perumpamaan seorang penabur itu, ya, Tuhan mau, Yesus mau benih yang jatuh di tanah yang baik. Tidak di yang berbatu-batu, tidak di tengah semak berduri, bahkan juga tidak jatuh di pinggir jalan, tapi di tanah yang baik. Saudara, dalam nama Yesus, saya percaya kalau firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, ya, iblis pasti selalu ingin membuat kita jatuh. Tetapi dengar baik, kalau firman Tuhan tinggal dalam hidup saudara, Anda dan saya, maka kita tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Amin. Saudaraku, kenapa? Karena firman Tuhan ini membuat saudara bertumbuh. Lagu sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau iman kita ingin bertumbuh, ingin menghasilkan buah, baca kitab suci, baca firman Tuhan. Kalau Allah yang duniawi saja kita bisa berjam-jam. Kita bisa lihat Facebook berjam-jam, update status di IG, di TikTok, ya kan? Masa kita anak Tuhan, apalagi nonton bola gitu ya kan, bisa berjam-jam. Kadang-kala Bapak Ibu, tantangan terbesar kita sebagai orang Kristen adalah baca Alkitab. Bayangkan ada begitu banyak orang Kristen hanya cuma net Alkitabnya saja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Masih buka Alkitab, masih baca 1 ayat. Kita kan mengalami hal itu kan. Kita dulu pernah jemaat loh, ya kan? Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang susah-susah tidur, saya anjurkan Bapak Ibu baca firman Tuhan. Lihat aja Alkitab. Iya. Pernah suatu ketika ada jemaat datang ke saya, Pak Pendeta, saya ini susah tidur Pak Pendeta. Saya udah perjamuan, saya udah diurapi dengan minyak urapan. Saya doain dia. Saya bilang, ibu mau cepat tidur? Ya tapi cepat tidur bangun juga Pak Pendeta, jangan mati selama-lamanya. Mau? Oh gampang. Ibu kalau dengar khotbah tidur nggak? Oh iya, di belakang kadang-kadang kalau pendeta khotbah tidur Pak. Tapi kalau di luar gereja susah tidurnya. Yang kedua, ibu mau cepat tidur? Oh iya, Pak Pendeta, baca Alkitab. Amin. Karena di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, bukan hanya kita bertumbuh, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini pembenaran firman Tuhan yang mutlak dalam kehidupan kita. Ada salah satu pendeta besar mengatakan kalau, ya, dia bilang begini, buku yang paling sangat berharga dalam hidup saya adalah firman Tuhan. Dia bilang begini lagi, setiap buku-buku yang ada di dunia ini yang paling menarik, yang saya pelajari adalah firman Tuhan. Tidak ada buku yang lain.
Karena Bapak Ibu dalam firman Tuhan juga berbicara tentang apa? Manajemen keuangan. Iya kan? Berbicara tentang apa? Bangsa-bangsa, kota-kota. Berbicara tentang apa? Mujizat. Berbicara tentang apa? Pergumulan, pelayanan Yesus. Bagaimana nabi-nabi, bagaimana rasul-rasul dalam memberitakan Injil, ada semua di Alkitab. Tentang kekhawatiran, ada di Alkitab. Alkitab mengatakan, jangan khawatir, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Iya kan Pak? Bagaimana kesusahan saya 5 tahun yang akan mendatang, jangan pikirkan. Kalau hari ini saudara makan Indomie, cukup makan Indomie, jangan susah pikirkan 5 tahun yang akan mendatang. Iya kan? Begitu banyak orang Kristen udah memikirkan kesusahan 10 tahun yang akan mendatang. Bapak Ibu, berkat nggak bakal kemana. Amin. Tuhan sudah menyediakan berkat kita masing-masing. Ada berkat rumah tangga, ada berkat anak, ada berkat pekerjaan, ada berkat usaha. Saya, Bapak Ibu, waktu saya belum jadi pendeta, bagaimana Tuhan mengangkat saya. Ya. Saya ingat Bapak Ibu, saya pertama kali ibadah di Tiberias itu tahun 2001. Dulu saya suka ibadah di Hero Bekasi atau sekarang Bekasi Seperpak. 2001 saya jadi jemaat Tiberias. Nah, tahun 2002 saya menyerahkan hidup saya untuk apa? Dibaptis Islam. 2002. Iya kan? Saudaraku, tahun 2003 saya melayani. Iya kan? 2007 saya ambil sekolah teologi di Tiberias. Iya kan? Saudaraku, bagaimana Tuhan bisa memberkati saya? Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memang ada tantangan, memang ada pergumulan dan perjalanan hidup kita. Dengar baik, kalau kita fokus kepada Tuhan, Anda dan saya ya akan melihat hari-hari baik. Anda dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu waktu saya bertobat? Mama papa saya nggak setuju saya lahir baru. Saya dibaptis Islam pada saat itu. Bayangkan saudaraku, sampai saya dicap dari gereja saya. Ya, saya dulu dari gereja konvensional. Ya kan? Mama papa saya bilang begini, ya si Ucok sekarang udah jadi pendeta, padahal dulu belum jadi pendeta. Masih pengerja biasa. Saya melayani mulai dari choir, penerima tamu, singer, jadi worship leader, jadi tim pendeta. Dia bilang begini, apalagi waktu saya menikah. Saya menikah Bapak Ibu ya, diberkati di Tiberias. Iya kan? Sampai-sampai mama saya bilang begini, ya si Ucok kami ini udah dicoret dari gerejanya. Saya bilang nggak apa-apa, asal jangan dicoret dalam kerajaan surga. Nah, apa yang terjadi saudaraku dalam perjalanan hidup saya sama istri saya berjuang. Sampai-sampai waktu saya menikah, papa mama saya bilang ini, saya tidak akan datang ke pernikahanmu. Karena cuma apa? Diberkati lalu resepsi. Karena papa mama saya maunya saya diadatin waktu itu. Saya ya bergumul, saya bertekad sama mertua saya, sama istri saya. Saya bilang, ya ada tidak membawa kita ke surga. Itu hanya tradisi. Itu hanya budaya. Yang membawa kita ke surga adalah Yesus. Iman percaya kita kepada Yesus. Saudaraku, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jamah orang tua saya. Gerakkan mereka supaya datang ke Jakarta. Bapak Ibu, kami berdoa. Itu orang tua saya di hari pemberkatan pernikahan saya datang ke Jakarta. Padahal dia bilang sama saya, Cok, saya nggak akan datang ke pernikahan. Karena kamu sudah dicoret di gerejamu. Gitu. Karena kamu sudah dicoret dalam marga kita. Mama papa malu. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Saudaraku, apa yang terjadi dalam perjalanan hidup saya? Saya memberikan buah pertobatan, memberikan contoh kepada mama saya. Perjalanan hidup saya waktu saya kuliah, saya jadi penambah Tuhan hari ini. Yang luar biasa Bapak Ibu, waktu papa mama saya sakit, itu yang paling utama di telepon adalah siapa? Saya. Tuh. Mama saya itu kalau sakit, telepon anaknya pendeta. Telepon dulu si Ucok itu. Ya kan? Dia bilang begini, Amang, doakan saya dulu. Ya kenapa mama sakit ya? Sakit apa? Saya bilang begini, kalau mama pengen mau bertobat, kalau mama ingin mau sembuh, bertobat. Bertobat babami katanya. Kita tahu bertobat apa? Bertobat babami itu mau bertobat mulutmu katanya. Saudaraku, tapi nggak apa-apa. Saya tetap memberitakan Injil.
Saya bilang mama saya, mama mau sembuh nggak? Oh iya mau sembuh dong. Ya udah, mau nggak dipimpin dalam doa? Saya ikutin. Mama, maksudnya ikutin doa saya. Iya mau. Akhirnya ikutin doa saya. Setelah waktu ke Jakarta, ini tanya tim saya itu pernah saya ajak pelayanan kemana-mana. Dia bilang, aduh pusing juga ya pelayanan nih. Kemana-mana ke Bogor. Lalu dia bilang, ya luar biasa juga ya kamu ya. Saudaraku sampai sekarang saya sama mama saya ya dia sayang sama saya ya. Karena kenapa? Saya menunjukkan bahwa pertobatan saya. Gak apa-apa kita dikucilkan, gak apa-apa kita ya dijauhi sama keluarga kita, asal jangan kita dikucilkan oleh Yesus. Kita tahu kebenaran. Alkitab mengatakan kebenaran itu yang memerdekakanmu. Amin. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka untuk itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar baik, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Amin. Iya, hidup kita di dunia cuma sementara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka untuk itu saran saya buat saudara, beritakan Injil, sampaikan kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran, jangan dilanggar kebenaran itu. Kasih tahu yang baik. Memang tantangan, rintangan pasti ada. Iblis membuat Anda dan saya selalu ingin jatuh ke dalam dosa. Tapi dengar baik, roh yang ada dalam hidupmu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua, yang terakhir. Di ayat 34 sampai dengan 36. Di sana dikatakan firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang ketiga, catat baik, ingat baik, dengar baik. Bagaimana supaya kita benar-benar merdeka dalam Kristus? Kita harus mengatakan kepada dosa tidak. Amin. Tinggalkan dosa. Tentu kita sudah tahu apa arti dosa. Arti dosa adalah tidak tepat sasaran, ya. Maka untuk itu, saudaraku, dosa membuat kita bobrok. Dosa menjadikan kita sakit penyakit. Dosa membuat kita mengembara dan jauh dari hadapan Allah. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan mau berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, betapa bahagianya kita, betapa kita bersyukur dosa kita sudah diampuni oleh Yesus di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib dia bilang begini, tetelestai, sudah selesai. Amin. Makanya perhatikan cara gaya hidup kita. Ya memang Bapak Ibu, manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kita manusia bukan sempurna. Tapi dengar baik, pertobatan kita adalah suatu proses untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi, lakukan firman Tuhan, baca Alkitab, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan. Amin. Suka dengan hal-hal yang rohani. Ya kan? Di rumah kita putar lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Jangan lagu-lagu duniawi. Tak gendong kemana-mana, tak gendong lupukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Wah, dihapus ingatan kita. Saya setiap pagi itu putar lagu rohani di rumah. Anak-anak supaya mendengar. Ya, putar lagu rohani, membangkitkan iman kita. Saudaraku, ada satu ilustrasi. Saya undang pemusik. Satu ketika ada seorang ibu-ibu yang memang kesukaannya selalu marah sama suaminya, bahkan kepada anak-anak. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika Bapak Ibu, suaminya tegur istrinya, bilang begini, Ma, jangan suka marah-marah, karena kalau kita marah-marah, kita membuka celah sama iblis. Akhirnya, ya, istrinya tidak mendengarkan saran dari suami. Nah, lalu seorang suami ini konsultasi, ya, sama seorang psikologi, ya kan? Ini karena mereka ini waktu itu belum bertobat, ya kan? Lalu seorang psikologi bilang begini,
dikasih saran sama suaminya, ya kan? Ini benar-benar Bapak Ibu. Lalu setelah dikasih saran, suaminya ngomong sama istri, ya bilang begini, "Ma, kalau kamu nanti marah, di belakang rumah kita itu kan ada pagar. Saya sudah sediakan paku. Jadi kalau kamu mau marah itu, paku kamu tancapkan ke pagar belakang rumah kita." Lalu waktu istrinya mulai marah, gitu ya kan, lagi cekcok sama suaminya, dia ambil paku, dia tancapkan ke pagar belakang rumahnya. Satu paku. Saudaraku, setiap hari dia marah. Dalam satu hari bisa 20 kali marah. Jadi satu hari itu 20 paku dia tancapkan ke pagar belakang rumah dia. Lalu besok dia marah lagi. Wah, dia ambil paku, dia tancapkan lagi. Dia paku lagi, ya, ke pagar belakang rumahnya. Saudaraku, apa yang terjadi? 6 bulan berjalan, ternyata pagar belakang rumahnya penuh dengan paku. Lalu suaminya bilang begini, "Coba kamu cabut satu persatu pakunya." Saudaraku, waktu dia cabut paku itu, ternyata ada bekasnya. Bisakah bekas itu menutupi? Saudaraku, ini artinya bahwa ketika kita marah, pasti melukai seseorang. Hari ini saudaraku, yang dalam nama Yesus, jangan buka celah sama iblis. Dan pada akhirnya istrinya sadar. Istri yang mengetahui ternyata kemarahannya menyakiti semua orang dan buka celah kepada iblis. Kalau saya melihat ibu-ibu di tempat ini nggak suka marah. Amin. Amin Pak ya. Iya, kelihatan wajahnya di jidatnya tidak suka marah. Amin. Tapi kalau saya ke Roximas, ya saya bilang jemaat Newton. Bercanda saudara, bercanda. Ya, kelihatan. Ya Pak, nanti kalau istri mulai marah, jangan tancapkan paku, ambil minyak urapan Pak. Iya kan, ambil minyak urapan. Kalau udah mulai marah, ambil pujian, angkat pujian. Iya kan? Tempat ini penuh kemuliaannya. Tempat ini penuh kemuliaan. Urapi istri. Iya kan? Marah lagi, ambil minyak urapan. Angkat pujian Pak. Ya kan? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Marah lagi, ya kan? Ya kan? Di saat badai bergelora, urapi lagi. Marah lagi. Yesus jamah senap hidupku. Ya kan? Ambil 1 galon minyak urapan, tuangkan ke dia itu, bilang dalam nama Yesus keluar roh marah. Tapi benar, saya pernah istri saya, tapi memang ya tergantung orang ya. Ada orang kalau udah marah diurapi pasti marah, makin marah terus dia. Istri saya enggak, kalau marah dia malah, jangan marah ya, minyak urapan. Iya, nggak marah. Jangan sampai urapi kau. Urapi setan-setan kuasa belah itu. Amin. Nah, semua ibu yang dalam nama Yesus, katakan ya, untuk dosa tidak. Amin. Bapak Ibu, makanya firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Makanya rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Amin. Makanya saudaraku, kalau ketika saudara baca firman Tuhan, waktu saudara marah, itu pasti ada kontrol diri, ya, ada penguasaan diri. Amin. Karena firman itu tinggal dalam hati dan pikiran kita. Baca Alkitab. Kesimpulan khotbah kita, bagaimana supaya kita benar-benar menikah dalam Kristus? Yang pertama, kita harus percaya kepada Kristus. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus mengatakan kepada dosa tidak. Hari ini saudaraku, saya melihat saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dosa kita sudah diampuni. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas percaya, tapi kita tinggal dalam firman Tuhan. Dan kalau untuk dosa bilang, tidak, saya tidak mau berdosa lagi.
Saya berdoa, usaha saudara diberkati Tuhan, karir saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara diberkati Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah.